Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alam semua, bersama saya Leila Yulistiana dalam podcast Alam Bersuara. Sahabat Alam, ini podcast pertama kita ya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, yang pada kali ini kita akan membahas berbincang-bincang mengenai hutan milik kita. Dan kali ini sudah hadir bersama saya, yaitu Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ibu Insinyur Safsnizar S.Hud MP. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ibu, kita kalau berbicara mengenai hutan, itu pasti yang kita ingat pertama sekali kayaknya pohon, satwa. Nah, karena hutan itu sendiri merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dengan memang pepohonan. Yang di dalamnya itu persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan hutan kita, Indonesia ini Bu ya, merupakan paru-paru dunia. Jadi mesti harus dilestarikan, dijaga kelestariannya, keanekaragaman hayati di dalamnya, dan banyak juga sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan itu sangat banyak ya Ibu. Nah, untuk sumber daya alam ini kan tentu kalau kita secara institusi Ibu, kita mungkin tidak mampu bergerak sendiri untuk memberdayakan sumber daya alam dan mempertahankan kelestarian alamnya. Tentu kita mesti berhubungan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Nah, Ibu mungkin sudah lama ya di kehutanan ya. Kalau boleh tahu Ibu dari tahun berapa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Sudah sejak tahun 98. Aduh, udah lama sekali ya. Sekarang sudah menjadi Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dari sebelum merger ya Ibu ya? Iya. Iya. Jadi kalau kita boleh tahu Ibu, ini bagaimana bentuk hutan kemasyarakatan itu ya, atau pengelola hutan seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mampu sendiri mengelolanya. Tentu harus berkolaborasi dengan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Nah, jadi untuk kegiatan ini untuk lebih tercapainya itu program-program kita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Jadi apa saja Ibu jenis-jenis hutan yang bisa kita kelola, yang bisa dikelola oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan. Iya. Baik ya. Hutan di Provinsi Bengkulu ini sangat luas, hampir setengah dari luas daratan Provinsi Bengkulu ini merupakan kawasan hutan. 46,2% itu merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan itu bermacam-macam, ada yang statusnya kawasan konservasi, ada kawasan lindung, ada hutan produksi. Gitu. Nah, ini semua di seluruh kawasan hutan yang ada ini dengan regulasi terbaru ya, itu semua kawasan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu dengan aturan-aturan tertentu. Kalau tadi memang kita melihat bahwa hutan itu didominasi oleh pohon-pohon, sekarang itu hutan itu bukan hanya didominasi oleh pohon, tapi juga didominasi oleh manusia ya. Manusia yang menghuni hutan itu juga ternyata sudah sangat dominan dan jumlahnya itu sudah sangat banyak. Ya. Karena itu kemudian pemerintah tidak bisa sebelah mata ya menatap bahwa sesungguhnya di dalam kawasan hutan itu juga ada kehidupan manusia, maka kemudian ada program namanya program perhutanan sosial. Ya, yang digagas oleh Kementerian Kehutanan, merupakan bagian dari program pemerintah pusat juga, Presiden Jokowi, yang itu dijawantahkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, Bapak Gubernur kita, Bapak Rohidin Mersya, menjadi salah satu program unggulan beliau, dari 18 program unggulan adalah pemberian akses kepada masyarakat yang telah terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Jadi pada saat mereka dulunya membuka hutan, kan hutan nggak boleh dibuka nih Bu ya, setahu saya Bu ya. Jadi pada saat mereka membuka hutan, ternyata ada jalan untuk mereka untuk mengelola. Jadi tidak semata-mata mereka terus udah dibuka ditinggalkan, itu justru lebih berbahaya ya Ibu ya. Ya, jadi itu bagaimana Ibu mengenai izinnya apa? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Izinnya, terus bagaimana mengenai kewajiban hak mereka yang memegang izin gitu. Program perhutanan sosial ini adalah program dalam rangka untuk memberikan akses kepada masyarakat. Kalau kepada pelaku usaha secara umum, mereka bisa mengurus perizinan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian LHK ya untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan. Seperti memanfaatkan geotermal,
memanfaatkan pertambangan di dalam kawasan, ya, memanfaatkan hasil-hasil hutan gitu ya. Itu mereka bisa mengurus perizinan, misalnya menyadap getah pinus misalnya, bisa mengurus perizinan karena mereka pelaku usaha yang memang sudah besar, mereka punya kekuatan modal, skill, ya, mereka sudah memiliki semua, maka mereka mengurus perizinan secara mandiri. Namun bagi masyarakat yang telah terlanjur berada dalam kawasan hutan dan ternyata itu sudah menjadi sumber kehidupan, artinya kalau nggak dikasih ke mereka, mereka akan mati, nggak punya sumber kehidupan. Maka kemudian Pak Gubernur ya memfasilitasi masyarakat yang telah terlanjur berada dalam kawasan hutan itu untuk mendapatkan akses legal berupa izin. Yang itu free ya, gratis ya, tidak ada bayarannya. Semua biaya untuk mengurus perizinan itu difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu ya, dalam hal ini di Dinas LHK Provinsi Bengkulu. Masyarakat yang terlanjur berada dalam kawasan hutan, mereka dihimpun dalam satu kelompok, namanya kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan, mengurus perizinan yang itu harus clear ya, harus jelas objek dan subjeknya. Jadi jelas lahannya di mana, jelas orangnya, karena nanti by name by address-nya akan di list, akan dicek ya. Kalau sekarang KTP online, jadi akan terlihat, oh ternyata ini profesinya guru gitu. Nah, itu akan tertolak by sistem. Oh, ada sistem. Nanti misalnya ini profesinya anggota DPR, ini juga akan tertolak by sistem. Karena KTP kita kan sekarang KTP elektronik gitu ya. Semua sudah bisa dicek secara online ya Ibu ya. Terus jelas juga objeknya, tanah yang diurus itu, yang digarap itu di mana, maka kita akan klarifikasi, namanya verifikasi lapangan, verifikasi teknis lapangan. Kita akan cek, oh betul-betul ada nih, luasnya sekian gitu ya, dan juga itu nggak boleh luas-luas. Kalau luas-luas itu pengusaha ya. Kalau hanya masyarakat dengan 2 tangan 2 kakinya, itu maksimal paling 2 hektar dia mampu. Atau kalau dia punya istri atau suami bersama-sama, lebih dari 2 hektar bisa, tapi tidak mungkin juga sampai puluhan hektar sampai ratusan hektar juga nggak mungkin. Mereka hanya mencari hidup. Iya. Jadi ini program ini seperti itu. Masyarakat yang terlanjur berada dalam kawasan, kalau dulu mereka ditangkap polhut, maka mereka akan dipenjarakan, ya, dikejar-kejar. Nah, kalau sekarang enggak, mereka difasilitasi oleh Pak Gubernur agar mereka ini mendapatkan izin akses untuk mengakses kawasan hutan, untuk memanfaatkan hutan, tentu dengan kewajiban, dengan haknya juga, gitu ya. Ada batasan-batasannya. Yang ini sebenarnya filosofinya adalah di satu sisi mereka berkewajiban untuk menjaga hutan, nggak boleh lagi ganggu hutan, nggak boleh ditambah lahannya dengan dirambah-rambah gitu ya, itu nggak boleh. Tetapi mereka bisa memanfaatkan yang sudah ada ya, memanfaatkan yang sudah ada, nggak dikejar-kejar, legal, sah, dan dapat fasilitasi juga. Di DLHK itu ada fasilitasi, misalnya alat ekonomi produktif, tapi yang legal ya, yang legal. Mereka misalnya komoditasnya pinang gitu, nah nanti juga dibantu. Ada difasilitasi juga modal ya, karena mereka bukan pengusaha ya, petani, mereka juga kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, itu juga dibantu oleh pemerintah. Jadi melalui program perhutanan sosial ini nyata bahwa sesungguhnya hutan itu bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kaya, ya, orang pengusaha yang banyak duit, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang miskin ya, yang mereka tidak punya modal besar, mengurus perizinan juga gratis, dan mereka mendapat fasilitasi pengembangan usahanya di dalam kawasan hutan oleh pemerintah gitu. Itu mengenai yang misalnya ini Bu ya, udah dapat nih pemegang izin, apakah ada pendampingan bagi pemegang izin yang sudah sah? Iya. Sejak awal kelompok ini berdiri, kita sudah berikan pendampingan. Jadi kita di Provinsi Bengkulu itu punya puluhan pendamping, mungkin 30-an pendamping ya. Itu mendampingi kelompok-kelompok perhutanan sosial ini, mulai dari dia mendapatkan izinnya, belum dapat izin, sampai nanti mereka mengembangkan usahanya. Ini terlihat hasil dari pendampingan ini, bahwa kelas kelompok tani hutan itu beragam. Mulai dari yang pertama, yang blue, nanti sampai ada yang gold, bahkan ada yang sampai platinum gitu ya. Platinum itu adalah kelompok yang sudah hasil produksinya itu bisa untuk diekspor ke luar negeri. Dan itu sudah ada di Provinsi Bengkulu.
Ada yang memang dijual di pasarnya itu hanya sebatas di dalam provinsi atau di dalam Indonesia saja juga, itu juga sudah ada. Jadi itu adalah hasil dari pendampingan yang kita lakukan. Dan pendamping ini difasilitasi ya. Mereka mendapat insentif dari pemerintah untuk mendampingi kelompok sampai kelompoknya betul-betul maju, mandiri, dan bisa berdikari. Biasanya semakin maju sebuah kelompok, dia semakin tidak mau meninggalkan pendamping. Makin sayang sama pendampingnya. Karena pendamping ini memiliki jasa yang sangat besar untuk kemajuan kelompoknya. Itu seandainya ada yang tidak mengikuti, katakanlah yang tidak mengikuti sesuai prosedur atau apa di dalam hutan itu, Bu, ya mungkin mereka lancang gitu, udah ini udah dikasih nih 2 hektar nih, udah dapat izin, terus nambah, itu sanksinya gimana itu, Bu? Ada. Jadi di dalam SK yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri itu jelas orangnya, kemudian jelas juga lahannya. Iya. Jadi kalau itu akan dilakukan evaluasi, kalau di dalam Permen LHK itu akan dilakukan evaluasi terhadap perizinan minimal 5 tahun. Kalau telah 5 tahun kita akan evaluasi. Kalau dari hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pemegang perizinan perhutanan sosial ini tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar kewajiban-kewajiban yang harusnya dipenuhi, maka akan ada sanksi yang diterima sampai nanti teguran, pembinaan, peninjauan ulang sampai akhirnya dicabut perizinannya. Di Provinsi Bengkulu juga sudah ada ya, yang sudah pegang izin masyarakat ya, namanya HTR. Karena tidak sesuai dengan regulasi, maka perizinannya dicabut oleh Kementerian LHK di tahun 2022 ya, 2022. Kemudian dicabut perizinannya. Itu sanksinya jelas tegas. Akan ada tim yang mengevaluasi jika pemegang izin perhutanan sosial ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sejauh ini, Bu, ini udah berjalan ya, Ibu? Sudah berjalan? Ya, sudah berjalan. Di Provinsi Bengkulu itu sudah ada pemberian akses kepada masyarakat sekitar 68.000 hektar, melibatkan lebih dari 15.000 kakak, tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Di seluruh tipe-tipe kawasan juga, di kawasan konservasi juga ada dengan skema kemitraan konservasi, itu juga sudah ada. Bagaimana supportnya dari pemerintah daerah kita, Bu? Bagus pemerintah ya? daerah luar biasa ya, support yang biasa. diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui APBD gitu ya. Kita memfasilitasi izin itu semua free ya. Ya. Kita ngukur sampai nyiapin dokumen itu free semua. Itu di Dinas LHK juga, Bu, LHK. ya? Bukan ke DMT PSP? Bukan lagi ya, LHK. Langsung di sini, Bu, ya. Okay. Dan tahun ini insya Allah kita akan memfasilitasi bantuan alat ekonomi produktif sebesar untuk 25 kelompok alat ekonomi produktif, dan itu akan kita serahkan di tahun 2024 ini kepada yang sudah punya izin. Ya gitu. Terus kira-kira apa harapan ke depan Ibu dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini? Iya. Kita ketahui bersama bahwa hutan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Tuhan yang Maha Esa. Hutan itu memiliki kekayaan yang luar biasa, yang itu tujuannya tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya semua masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dari hutan, bukan hanya pengusaha, bukan hanya masyarakat kecil, tapi seluruh masyarakat Indonesia ini berhak. Namun dalam pengelolaannya kita harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi agar hutannya ini lestari, ya, hutannya nggak habis, nggak terganggu, namun masyarakatnya sejahtera, bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, keuntungan ekologi, sehingga pembangunan di sektor kehutanan ini bisa berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami dari tim podcast Alam Bersuara. Oke, sahabat alam semua, itu tadi kita ikuti bersama bincang-bincang kita bersama Ibu Safnizar S. Hut, MP, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mengenai seputar hutan milik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.